Kita tampilkan Semi, not a slim boy. Halo. Ini sebenarnya MC-nya pelawak juga ya, tapi saya disuruh ngelawak, dia udah gak terlalu lucu kali ya. Lagi pula dia anak Unpad, saya ITB ya. Ini CEO-nya juga anak ITB ya? Itu anak ITB yang bener, kalau yang salah tuh kayak gue. Jadi pelawak ya. Makanya Indonesia gak maju-maju ya, anak ITB jadi pelawak. Gak nomor 1 lagi kalah sama Radit ya. Enak juga. Tapi selamat ulang tahun dulu yang ke-7 untuk Bukalapak ya, untuk manjangin durasi boleh. Dan ini adik kelas gue ya, sukses sekarang, gak tahu yang mana sih orangnya. Lu tahu gini gue ospek juga loh. Jauh angkatannya. Dan ini gue setuju banget dengan Bukalapak ini. Ya, walaupun ada juga orang-orang yang punya toko tersaingi, tapi setelah kita pesen ternyata suppliernya juga mereka juga, jadi nggak masalah. Ya. Dan kenapa? Karena dengan adanya Bukalapak yang namanya eBay nggak ada di sini. Tepuk tangan dulu dong, ya kan? Nah, gue ada sebenarnya stand up comedian pertama di Indonesia loh. Tahun 98 gue udah ngelawak. Waktu itu reformasi gue orator. Waktu gue orasi gue anggap stand up comedy aja. Materi gue tuh turunkan Soeharto, turun beneran. Terus kata, kenapa ya turun? Gak tahu, gue juga bingung. Terus kita ngapain? Gak tahu, bingung. Udah keburu asik gak kuliah gitu kan, tiba-tiba turun kan, kuliah lagi kan. Nah enak men. Tapi Indonesia ini tertinggal, iya tertinggal. Gue tuh bukannya pesimis ya. Gue pesimis dalam berpikir tapi optimis dalam bekerja. Udah kalimat itu gue. Iya, karena menurut gue tuh gimana ya, Indonesia tertinggal kita sadarin aja ya. Kita paling jago tuh bulu tangkis. Tapi terakhir kali kita juara Thomas Cup tuh 2002 loh. Udah lama sekali. SEA Games itu kita dulu merajai, tapi terakhir kali kita juara SEA Games itu 2011. Gara-gara kita tuan rumah. Sebelum 2011 kita juara SEA Games itu 97, kita juga tuan rumah. Kalau nggak tuan rumah nggak bisa juara. Kita kalah sama Vietnam, tahun 80 masih krisis itu Vietnam. Kita kalah sama Malaysia, sama Thailand. 2010 tuh kekalahan paling fatal bangsa Indonesia. Kalah dari Timor Leste. Kenapa? Krisdayanti direbut sama Raul Lemos. Men, kalah terus. Kenapa kalah? Karena di Indonesia ini semua berjalan lambat. Kalau mau cepat itu harus lewat belakang pakai pelicin. Belakang pakai pelicin. Ada yang ngeh kayaknya. Belakang pakai pelicin. Iya, atau kalau mau cepat ya bertransaksi lah di Bukalapak. Biar diundang lagi. Dan kita teliti, gue walaupun komedian, gue tahu ya bahwa gue tuh cukup tajam lah untuk meneliti. Kita berpendidikan, tapi kita banyak salah kaprah soal stiker aja. Ini mah mungkin tempatnya sudah bagus ya, tapi pernah gue ke instansi pemerintah, baru masuk ada tulisan. Yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Gue masuk aja. Tegur satu, kepentingan bapak apa? Kepentingan orang lain-lain bro. Menurut lu gak penting, menurut gue penting. Masuk kan. Kebelet masuk ke WC, masih ada tulisan. Dilarang memasukkan benda apapun ke dalam WC. Ya, gimana nih? Karena gue taat aturan, gue biarin beleberan di lantai gitu. Gitu men. Dan kita sepertinya maju ya, sepertinya doang. Bukalapak sih maju ya. Tadi lihat katanya keuntungannya naik lah. Yang jualan minta dong fee-nya diturunin. Ya kan? Kita sepertinya maju, tapi ada orang yang sepertinya maju tapi gak maju. Contoh anak kecil 3 tahun diajarin bahasa Inggris. Anak kecil 3 tahun belum butuh bahasa Inggris. Anak kecil 3 tahun itu butuhnya belajar cebok. Bener gak? Ini bahasa Inggris bisa, cebok gak bisa. Karena gak diajarin cebok, kecuali ceboknya pakai bahasa Inggris. Mama, wipe my ass, oke gitu. Jadi banyak anak kecil, tetangga gue tuh, gila bisa bahasa Mandarin, bisa cebok gak bisa. Gimana ini mau ke era global gitu kan. Kalau bukan tetek kotor kan gak bisa kan. Kita sepertinya hebat doang, tapi kita melihat anak-anak bisa bahasa Inggris. Buat apa sih mereka bisa bahasa Inggris? Emang lu percaya gitu dia akan menjadi penerjemah sebuah konferensi internasional, anak kecil? Atau bikin proposal dalam bahasa Inggris? Enggak percaya karena belum ada tanggung jawabnya.
Kenapa kita mau melihat mereka? Karena kita melihat anak kecil, bahasa Inggris ya, lucu aja, sirkus anak. Itu untuk kepentingan dia, enggak untuk kepentingan kita. Jadi ya sebenarnya yang kita lihat tuh untuk kepentingan kita. Anak kecil itu anak gue nih ya. Minum dulu ah, tepuk tangan dulu. Jadi sebenarnya anak gue tuh sekolah nih, di sekolah Katolik lah ya. Gak usah nyebut merek ya. Pokoknya agak mahal lah ya. Tapi PR-nya banyak. Wah kasihan banget. Wah ini silakan nih Pak Rudiantara. Tepuk tangan dulu. Salamin dulu Pak semua tuh. Pakai aja Pak sih. Oh ya. Iya Pak. Kalau udah selesai gue berbelakang dulu ya. Tuh enaknya menteri ya, datang terlambat diketepokin ya. Enak menteri itu. Datang terlambat ditepokin. Padahal udah boleh ngeblok jalan juga. Oh, udah Pak, saya cuma 20 menit Pak, nanti Pak. Ya mungkin datang terlambat ditepokin, yang duluan belum ditepokin. Tapi bedanya yang datang duluan dapat honor itu. Oke. Gila dari semua lawakan gue itu paling ketawanya paling kenceng goblok lu. Aduh. Pak Rudi ini anak Unpad. Gue anak ITB. Yo coy. Karena anak Unpad yang cewek itu maunya sama anak ITB. Aduh. Gak apa-apa ya Pak. Masa lalu sekarang nasib Bapak lebih bagus. Jadi aja ini. Oh pokoknya Indonesia lah. Pokoknya ngomongin Indonesia aja biar kelihatan keren. Indonesia itu orangnya sebenarnya spesial sih. Tapi semuanya mau mengaku spesial. Contoh martabak. Martabak semuanya spesial bro. Gak ada martabak biasa-biasa aja gak ada. Gue pergi, wah gue ceramahin tuh tukang martabak. Bang sini bang. Lo tau gak artinya spesial? Spesial itu karena dia unik. Ada unique selling factor. Kalau semuanya spesial, apalagi yang spesial dari semua yang banyak yang spesial itu bang. Lo jadi beli gak nyet? Gak sorry. Gue tuh sebenarnya pengen Indonesia yang pinter dari bawah sampai atas semuanya pinter. Kenapa? Karena kalau kayak sekarang ini yang pinter sebagian, akhirnya orang-orang yang pinter tuh bisa mengeksploitasi orang-orang yang gak pinter. Nah kalau merata kan bagus ya, penjaga tol pinter. Lu kan masuk nanyain traffic, penjaga tolnya pinter. Woy. Mbak, kenapa nih kok macet? Kemacetan dimulai dari birokrasi kita Pak. Keren banget. Emang ada kecelakaan di depan? Kecelakaan dimulai dari sistem perekonomian kita yang berpihak pada kapitalis. Oh hes. Hebat lu pinter. Kenapa jadi penjaga tol? Itu karena sistem pendidikan kita yang bobrok. Toyor. Tapi sistem pendidikan kita bobrok benar. Ya kan? Tadi soal PR tadi, anak gue PR-nya banyak. Tapi kita ketika nanti gue itu pernah pertukaran pelajar orang Australia ke sekolah gue lebih pinter matematikanya dari dia. Gue sekarang jadi pelawat, dia di PhD. Karena mungkin karena gue butuh duit ya. Gue harus cari duit. Kalau PhD kan dapat gelar gitu. Ya itulah, jadi karena sistemnya itu tidak mendukung orang-orang untuk menjadi peneliti di Indonesia. Makanya sebenarnya ini Mas Zaki ini salah. Harusnya dia jadi peneliti, bukan bikin portal jualan gitu. Ya tapi itulah kita lah. Ya, itulah kita lah. Dan yang sebenarnya terjadi itu di kita itu karena kesalahan ini, ya padahal sistem pendidikan yang terbaik itu ada di Finlandia. Nggak ada PR-nya. Di Indonesia banyak PR-nya tapi kalah sama Finlandia. Yang ada PR, nggak ada PR-nya, jangankan dibilang teknologi. Dulu ada Nokia, ya mungkin sekarang lagi struggle. Tapi lihat balapan F1 atau rally, juaranya sering dari Finland, padahal negaranya kecil. Ya kan, Mika Hakkinen, Kimi Räikkönen, semuanya dari Finlandia. Ya kan, kenapa? Karena nyetirnya fokus.
Gak mikirin PR. Ya kan? Kalau kita anak Mikola kan, lu ikut awan anak Mikola hit the wall. Ya kan? Mikirin PR, aduh PR belum dikerjain, aduh. Kita juga, gimana sih gak ngomongin politik? Politik itu di hidup kita. Itu ngawang kok. Nggak ngawang, kalau lu nanti ke pom bensin, harga bensinnya naik, ya itu politik. Ya kan? Kalau nanti kita mau beli susu untuk anak kita, di Bukalapak, ya gitu kan. Harganya naik, itu politik. Jadi politik adalah keseharian kita, bukan sesuatu yang ngawang kalau menurut gue. Jadi contoh nih, gue bisa menjelaskan dengan hal-hal yang simple, Bank Senturi. Masalahnya lu gak usah pelajarin tentang Bank Senturi ya, gue kasih tahu bahwa ada kasus itu, ada dana 6,1 triliun, gak tahu kemana, hebat ya. Tapi gak ada yang nerima, hebat Indonesia. Tapi kasusnya belum selesai loh sampai hari ini. Kita gak usah teliti dulu, kasusnya belum selesai, ada pansusnya belum dibubarkan, tapi namanya sudah diganti. Jadi Bank Mutiara. Jadi nama diubah, kasus belum selesai. Jadi gue kalau punya utang ganti nama aja. Gampang kan. PSSI itu gak pernah juara belakangan ini. Tapi tiketnya laku terus. Jadi lu jangan beli tiket sampai juara dong. Nah gara-gara gak juara laku terus ya jadi gak ada motivasi untuk juara. Dan tiketnya gak bisa dijual di Bukalapak. Dijualnya malah di Kostrad gitu kan. Dan melakukan untuk prestasi itu dengan jalan pintas, melakukan naturalisasi pemain. Gue sih gak masalah naturalisasi pemain, tapi yang naturalisasi itu Messi gitu. Iya kan? Gerrard gitu kan. Liverpool kan. Ini yang dinaturalisasi siapa? Diego. Siapa Diego? Temennya Dora. Gue gak tahu loh Diego itu. Oh temennya Dora. Aduh. Banyak dosanya nih gue nih. Tapi bener loh. Komedi adalah memancing ketawa. Dan ketawa adalah kegiatan paling kejam manusia. Ketawa adalah bentuk superioritas. Kalau kita merasa beruntung dari objek yang ditertawai. Bener. Kenapa kita tertawa melihat tukul? Karena mukanya jelek. Bener, kalau diganteng gitu-gitu, ngapain sih lu gitu kan. Kalau Pak Rudi tadi naik ke sini jatuh, lu pasti pengen ketawa. Tapi lu tahan kan. Gitu. Padahal mah ketawain aja. Kalau temen jatuh kan, wah syukurin lo gitu kan. Ada bentuk superioritas. Jadi ketawa itu lo memancing dosa dan gua dibayar untuk lu berdosa. Bayarannya kalah sama Sheila on Seven lagi. Padahal dia bukan anak UGM. Apa sih? Enggak. Tadi ada gerakan ini ya, ini terakhir deh. Ada orang-orang tuh, kita tuh masih ada yang buta huruf ya. Tapi ada gerakan-gerakan yang terlalu Hollywood kalau menurut gua. Ya kan? Jadi misalnya LGBT, gua bukannya anti LGBT. Tapi LGBT itu adalah gerakan yang seharusnya indie. Ya, indie. Jadi lu jangan ngaku-ngaku gua LGBT ya, dipukulin. Tapi kalau lu bikin party, diam-diam aja, kita juga gitu, santai aja gitu kan. Selama ini juga teman gue party santai-santai aja gitu kan. Jadi jangan party terbuka gitu. Jadi ada gerakan-gerakan yang menurut gue, ini kayak Dok Arnett tuh apa ya. Ada anjing dikasih baju. Itu bukan Dok Arnett, tapi aneh tuh. Anjing dikasih baju, anjing ya naturalnya tidak berbaju. Kalau anjing dikasih baju, dikasih celana itu sangat tidak berperi keanjingan. Karena anjing gue punya tuh suka menjilat bijinya. Kalau dia dikasih celana dia bingung, biji gue mana gitu. Nama gue Seminus Nimboy, selamat siang. Selamat meneruskan acara. Tepuk tangan sekali lagi untuk Semi.